Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Malam hari ini berjumpa dengan saya, Pendeta Aprianus Libat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah DKI. Sebelum kita masuk istirahat malam ini, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu kita berdoa memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami lagi untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami sekalian untuk mendalami akan kekayaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami semua yang boleh dapat bersehati dalam renungan di malam ini, boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bersabdalah, kami semua sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 19 sampai 23 yang menyatakan demikian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita di pagi hari, kita sudah mendengar suatu ajakan untuk tidak menjadi batu sandungan. Dan dalam renungan kita pada malam hari ini, kita diajarkan untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Paulus mengajarkan jemaat di Roma untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kata kerja mengejar dalam struktur bahasa Yunani menggunakan bentuk aktif dan present. Berarti sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk secara aktif, terus-menerus mengejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, penulis kitab Ibrani juga mengajarkan hal yang sama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dengan demikian, setiap anak Tuhan dituntut untuk mengejar hidup damai dengan semua orang. Lalu, damai sejahtera seperti apa yang dituntut oleh Paulus kepada jemaat di Roma yang dapat membangun kehidupan jemaat pada saat itu? Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, terkadang banyak orang menyerukan atau berbicara atau mengatakan tentang damai, damai, damai. Padahal tidak ada damai yang terjadi. Karena itulah, di ayat selanjutnya, Rasul Paulus menyinggung soal makanan yang membuat orang lain tersandung. Apa artinya ini? Damai sejahtera yang dicanangkan hanya untuk kepentingan diri sendiri atau nafsu dunia, keegoisan atau keserakahan, sehingga bukan damai sejahtera yang dikejar, tetapi yang dikejar keinginan manusiawinya, keinginan yang terbatas, bukan kehendak Allah, tapi keinginan nafsu dunia. Sahabat GPB yang diberkati, tentulah kita tidak heran akan semuanya itu, karena Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Demikian perkataan Yesus. Artinya, damai sejahtera yang kita usahakan adalah damai sejahtera yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena di luar Dia, di luar semuanya itu, tidak mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Karena di luar Tuhan, semuanya hampa dan sementara. Karena itulah firman Tuhan malam hari ini sedang mengajarkan kepada kita untuk tidak mempersoalkan hal-hal yang bersifat jasmani atau yang terbatas sifatnya, melainkan yang terpenting adalah menanamkan nilai-nilai spiritual yang menjangkau jauh ke dalam lubuk hati manusia. Dengan demikian, kita tidak saling menghina atau menghakimi, tetapi saling membangun satu dengan yang lainnya. Saling membangun dalam iman, dalam kasih, dan dalam menolong sesama. Itulah damai sejahtera yang terus-menerus kita kejar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga damai sejahtera Allah ini terus-menerus memerintah di dalam hati kita, sehingga persekutuan yang kita bangun saat ini dapat membawa berkat dan sukacita bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk
di dalam doa malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau boleh menghantar kami semua untuk memasuki di waktu malam, untuk kami segera membaringkan tubuh kami. Namun saat ini Tuhan, kami datang dan mau menyerahkan diri dan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena hanya Engkaulah yang memerintah atas hidup kami. Karena tanpa Engkau, di luar Engkau, semuanya hampa. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama membawa dan menyerahkan pergumulan kehidupan kami sebagai bangsa. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh kepala-kepala daerah dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan berikan hikmat takut akan Tuhan, agar mereka bisa dapat memimpin bangsa ini, dapat menghadirkan damai sejahtera Allah melalui tanggung jawab mereka. Demikian juga kami menyerahkan kehidupan kami selaku gereja-Mu yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Engkau memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Biarlah melalui kehadiran kami di berbagai provinsi ini Tuhan, mampu mewujudkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami, dimanapun juga kami berada. Ya Allah Bapa di surga, untuk itu selimuti kami semua di sepanjang malam ini, agar kami semua bisa kembali beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kami percaya dengan kuasa-Mu kami akan dipulihkan kembali, sehingga hari esok kami boleh dapat jelang bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal kuasa-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.